Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Nanang Pujiprapto. Ohayo gozaimasu dalam bahasa Jepang. Selamat pagi. Annyeonghaseyo kalau orang Korea. Good morning kalau dalam bahasa Inggris. Ya, wilujeng enjing kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa apa ya? Sugeng enjing. Alhamdulillah minggu pagi ini tanggal 27 September 2020 kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan, keberkahan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 yang hingga hari ini dunia masih merasa sedih karena dengan COVID-19 inilah kesehatan masyarakat dunia teruji sedemikian banyak yang sudah terpapar di dunia, tidak hanya di dimanapun ya. Tapi tidak hanya itu, yang terpapar juga berkaitan dengan sektor ekonomi. Banyak negara ya yang sudah masuk dalam resesi ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Nah ini bincang pagi-pagi ini kita tidak mengulas tentang masalah resesi ekonomi yang ada di Indonesia maupun negara lain. Ya informasi yang kita dapatkan akhir-akhir ini bahwa memang Indonesia sudah masuk ke tahap resesi ekonomi yang dimana pertumbuhan ekonominya adalah minus 5, sekian persen. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah SWT dengan ditemukannya vaksin yang harapan kita semuanya dengan ditemukan obat maupun vaksin yang lain untuk penyembuhan COVID-19 ini segera diberikan kesehatan kembali kepada siapapun bagi yang sudah terpapar maupun yang masih sehat sehingga terjadi kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Baik, kita santai aja pagi ini. Ini pagi ini kita coba diskusi atau kita coba bahas berkaitan dengan masalah bisnis hulu migas. Ini ada yang menarik untuk kita bahas karena masih banyak yang belum memahami apa bisnis hulu migas. Pagi ini saya mencoba mengulas tentang apa benar sih sumber daya alam migas kita ini dikuasai oleh asing. Apakah Anda yakin bahwa sumber daya alam migas kita ini tidak dikuasai oleh asing? Ada buku yang menarik pagi ini yang coba saya sedikit ini berkaitan dengan pendahuluan dari buku ini, yaitu buku yang berjudul A to Z, jadi A sampai Z tentang bisnis hulu migas, tulisan ini bukunya menarik sekali, tulisan dari Dr. Arinto Pudiantoro. Beliau ini adalah
alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, sudah berkecimpung di industri perminyakan selama 21 tahun dengan fokus di bidang ekonomi dan finansial. Jabatan penting di beberapa perusahaan yang bergerak di industri perminyakan juga pernah diembannya. Beliau ini, saya melihat bukunya cukup detail, sampai Z dibahas tentang bisnis hulu migas. Kita santai saja sambil buka-buka buku ini. Saya membaca satu hal, izinkan saya, Pak Dr. Arinto Pudiantoro, untuk menyampaikan pengantar ini, pendahuluan dari buku Pak Arinto Pudiantoro ini menarik sebenarnya. Saya kira cukup valid apa yang disampaikan oleh beliau di dalam buku ini. Sebelum itu izinkan saya untuk minum kopi, jadi sambil kita minum kopi santai. Ya, bismillah. Luar biasa. Mang kopi ini enak sekali. Kita tambah rileks pembicaraan kita. Apakah Anda sudah minum kopi pagi ini? Atau sudah sarapan barangkali? Kalau belum, silakan ambil kopi atau teh sambil mendengar apa bahasan kita pagi ini. Baik, ini saya baca aja. Ini ulasan dari Dr. Arinto Pudiantoro tentang bisnis hulu migas. Saya bacakan. Pada satu acara televisi yang bertajuk Rasa-Rasehan Anak Negeri yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta, Pak Kwik Kianji melontarkan pertanyaan yang tajam terkait hasil penjualan minyak dan gas bumi. Kurang lebih pertanyaannya begini, saya tidak tahu minyak bagian negara yang dijual itu uangnya kemana? Coba saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Saya tidak tahu minyak bagian negara yang dijual itu uangnya kemana? Pertanyaan ini sangat sederhana, akan tetapi cukup mendasar. Namun pertanyaan ini dikomentari oleh salah satu peserta, bagaimana mungkin Pak Kwik yang mantan Menko Perekonomian dan Menteri Negara Bappenas tidak memahami arus penerimaan negara dari sektor hulu migas. Nah loh, sebenarnya tidak hanya Pak Kwik, namun beberapa pengamat juga tidak terlalu paham. Lebih banyak menduga-duga bagaimana aliran transaksi penjualan minyak dan gas bumi tersebut. Kepedulian seperti itu kalau ingin dianggap demikian juga merupakan kepedulian para wartawan dan masyarakat banyak. Ketidakjelasan yang diikuti ketidaktahuan karena informasi yang diberikan tidak komplit akan memunculkan kecurigaan. Dan itu adalah lahan empuk, tanda kutip, untuk menduga-duga, kemudian mencurigai. Nah, itu dia. Kalau sudah sampai mencurigai, lah bahaya ini. Oleh karena itu dibutuhkan sarana untuk menginformasikan dan menunjukkan seperti apa sebenarnya. Apa adanya, tanpa ditambah, dan tidak dibumbui, dan ditunggangi oleh kepentingan apapun yang tidak sehat, kecuali kepentingan luhur untuk berbagi. Pertanyaan yang berulang. Salah satu yang selalu menarik untuk dibahas dan sering muncul pada berbagai media dan dipertanyakan oleh banyak kalangan adalah masalah cost recovery. Dari pengalaman saya memberikan sosialisasi kepada wartawan, staf dan pejabat Pemda berbagai provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang. Ini kata Pak Arinto. Dan beberapa pelatihan mengenai bisnis hulu migas yang saya berikan kepada staf pejabat kontraktor kerjasama atau K3S, pegawai perbankan serta staf pejabat institusi pemerintah pemerintah pusat
termasuk Dirjen Pajak, KPK, dan BPKP, pertanyaan tersebut selalu berulang. Yang terjadi sebenarnya adalah pemahaman yang tidak komplit, ini kata dia. Sehingga tidak jarang cost recovery diceritakan, dibahas, dan didefinisikan dengan tidak tepat. Pertanyaan yang selalu berulang itu mengindikasikan bahwa ada pengetahuan dan pengertian yang tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ini kata Pak Rinto. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa saja karena metode sosialisasi yang tidak komprehensif, terlalu singkat, dan kurang mendalam. Atau bahkan sosialisasi disampaikan terlalu dalam tanpa ada sebuah pengantar yang cukup sehingga membingungkan. Penyebab lain bisa juga karena praduga dan mind setting. Hal ini terjadi pada acara sharing knowledge dengan para wartawan senior energi yang diselenggarakan tahun 2010. Saya telah berbusa-busa menjelaskan tentang cost recovery dan mekanisme kontrol atas biaya K3S. Saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan sangat gamblang dan jelas. Namun seorang wartawan tetap saja bertanya dengan nada curiga. Biaya yang dikeluarkan K3S yang menjadi cost recovery pasti tidak dikontrol dengan sungguh-sungguh oleh BP Migas, ya kan? Wah, sadar. Pertanyaan yang menohok ini. Pertanyaan ini timbul lebih disebabkan oleh pemahaman yang sudah tertanam di dalam benak mereka sehingga penjelasan dan informasi yang bertentangan dengan mereka pahami tampak kabur dan bahkan tidak terlihat. Saya kira hal ini wajar-wajar saja, ini kata Pak Rinto. Bahkan dapat dipandang sebagai masukan, sebab kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat harus diberikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bahkan mungkin metode penyampaiannya harus diubah dan harus berbeda. Tidak bisa lagi menggunakan metode yang konvensional, tetapi metode yang baru. Diperlukan sebuah terobosan yang lebih menyegarkan. Persoalan lain, mengapa misi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan tentang bisnis hulu migas tidak sampai kepada yang membutuhkan? Boleh jadi karena sarana yang digunakan kurang komplit. Metode seminar dan workshop yang biasanya digunakan harus dipandang sebagai salah satu sarana saja. Saran lainnya harus turut mendukung seperti pamflet, iklan, artikel di majalah-majalah, dan buku-buku juga sangat penting. Ini kata Pak Rizal. Berikutnya tentang pernyataan yang salah. Berdasarkan pengalaman saya, kata Pak Rinto, pengalaman Pak Rinto ketika mengajar dan memberikan seminar atau workshop selama ini, selalu saja ada pernyataan yang salah yang mengemuka. Pernyataan itu bisa saja tampil baik dari pengamat perminyakan maupun dari para pakar. Memang bukan hal yang disengaja untuk menciptakan kekisruhan, penyebabnya lebih karena pemahaman yang tidak benar, salah dari sejak awal. Ini kata Pak Rinto, bukan kata saya. Pada awal tahun 2005 terjadi sebuah diskusi yang hangat, bahkan mengarah kepada suasana yang panas. Wah, itu sangat panas. Wah, kita minum kopi dulu, biar tidak panas. Maaf, kita minum kopi dulu ya. Ketika itu muncul di publik dua angka produksi yang berbeda antara yang disampaikan oleh Kementerian ISDM, dahulu disebut Departemen ISDM, dengan angka yang dikeluarkan oleh BP Migas. Dua institusi ini semestinya satu suara, namun ternyata memberikan data yang berbeda. Nah, itulah konsekuensi dari era keterbukaan. Publik akan cepat bereaksi, sebab perbedaan data produksi ini akan mempengaruhi perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil migas ke daerah. Pernyataan yang mengemuka bukan mengarah kepada angka mana yang benar,
atau mengapa angka tersebut berbeda, pernyataan justru mengarah kepada wartawan yang didasarkan pada pemikiran negatif, yaitu siapa yang melakukan manipulasi. Nah, kalau wartawan menanyakan hal ini, wah, pusing pasti untuk jawabnya. Siapa yang menikmati keuntungan dari perbedaan tersebut? Padahal setelah ditelusuri ternyata yang terjadi adalah kesalahpahaman dan perbedaan pendefinisian yang berakibat pada perbedaan angka yang disaksikan. Belajar dari kejadian tersebut, maka sangat diperlukan pemahaman yang seragam terhadap istilah-istilah perminyakan yang seringkali sangat berbeda menurut pemahaman awam. Selain itu, penting sekali setiap data atau pernyataan diberikan penjelasan dan keterangan yang memadai. Ini berikutnya ini pernyataan penjelasan dari Pak Rinto. Menyederhanakan sekaligus mempersulit. Nah, ketika saya bekerja di TV Indonesia sekitar 12 tahun yang lalu, yaitu tahun 2000, saya diundang pada suatu pertemuan. Dalam pertemuan ini hadir juga beberapa instansi pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, saya diminta untuk menjelaskan metode alokasi migas ke daerah penghasil. Kemudian saya menceritakan apa adanya, dengan sangat polos, tanpa pertimbangan bisnis, apalagi politik, tentang bagaimana proses mulai minyak diangkat dari perut bumi hingga sampai perhitungan di titik serah. Selesai saya menjelaskan, salah seorang peserta diskusi menyampaikan komentar yang sekaligus komplain. Nah, komplain. Mohon maaf Pak, penjelasan Bapak sangat rumit, justru mempersulit. Maksudnya apa? Apakah supaya kami bingung dan kemudian kami percaya dengan cerita Bapak yang tidak berarti apa-apa untuk kami? Wah, ini pertanyaan yang bikin panas ini. Kalau saya mungkin panas ini. Pada waktu itu saya, kata Pak Rinto, memang tidak terlalu berpengalaman dalam menangani konflik. Nah, ini pentingnya seorang narasumber ketika memberikan knowledge sharing atau presentasi gitu di sebuah forum, ya, itu harus ada teknik-teknik untuk menangani konflik perbedaan pendapat ini. Komentar tersebut jelas membuat saya tersinggung. Nah, pastilah sebagai seorang manusia pasti tersinggung lah dengan itu, dengan pertanyaan yang seperti apa dikatakan tidak berarti apa-apa untuk kami. Nah, ini penjelasan waktu luar biasa. Secara polos dan sekali lagi apa adanya, saya langsung menjawab. Begini Pak, apa yang saya jelaskan adalah penyederhanaan dari yang sebenarnya lebih kompleks dari itu. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi kemudian adalah perbedaan yang tidak berwujud. Setelah beberapa waktu kemudian baru saya sadari bahwa perbedaan tersebut sebenarnya kontraproduktif. Ini kata beliau. Tidak perlu terjadi dan percuma. Mengapa demikian? Suatu kali saya memiliki masalah dengan mobil saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Suara pada mesin mendengung keras, lebih keras dari biasanya. Dari diagnosis awal berdasarkan cerita saya, montir yang menangani mobil saya mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan kipasnya, atau kedua karena baut pemegang dok mesin kendor. Atas izin kepala montir, saya diperkenankan untuk melihat lebih dekat agar saya juga menyaksikan apa yang terjadi dengan mesin mobil saya. Setelah berkali-kali diperiksa, kepala montir menyarankan agar kipas dan serangkaian perlengkapan diganti satu set. Saya mendekat dan melongok melihat ke arah mesin lewat kap mobil yang sudah terbuka lebar. Mulailah kepala bengkel menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis tentang alasan mengapa kipas mesin harus diganti. Begitu panjang lebar, semakin panjang semakin lebar penjelasan tersebut justru semakin saya jadi bingung. Pada akhir penjelasannya kepada kepala bengkel mengatakan demikian, Pak,
tadi itu penjelasan saya apa adanya dan saya sederhanakan. Disederhanakan, menurut saya sama sekali tidak sederhana. Ini kasusnya kisnya Pak Rinto ini. Rupanya sesuatu yang sederhana buat saya sama sekali bukan hal sederhana bagi orang lain. Bahkan justru semakin membingungkan. Hal yang menurut saya sederhana rupanya cukup rumit bagi orang lain. Mengapa? Karena yang saya jelaskan adalah hal-hal yang sehari-hari saya lakukan. Walaupun saya setiap hari menggunakan mobil, tapi mesin mobil sama sekali bukan hal yang sama saya pahami. Karena bukan keseharian saya mempelajari masalah mesin. Bisnis perminyakan, baik praktek maupun teori-teori yang mendasarnya, dapat diceritakan dengan berbusa-busa. Namun, jika disampaikan kepada khalayak yang betul-betul awam, yang dalam kesehariannya tidak pernah bersentuhan dengan industri, maka diperlukan kecepatan. Jangan-jangan penjelasan yang diberikan membuat pendengar semakin tidak paham. Betul juga nih. Penyebabnya, saya menceritakan apa yang saya kerjakan setiap hari, sehingga dalam pandangan saya, penyederhanaan bisa mungkin bukan yang sederhana dari sudut pandang masyarakat awam. Satu-satunya jalan adalah pada saat menjelaskan tentang industri atau bisnis perminyakan, kita harus membayangkan diri kita sebagai pendengar. Apakah dengan demikian dijamin pendengar akan puas? Jawabannya tidak. Masih akan tergantung pada metode yang digunakan dan bahasa yang digunakan. Nah, ini kira-kira pendahuluan dari sebuah buku yang menarik yang membahas tentang bisnis belum migas dari A sampai Z, sebuah karya tulis Dr. A. Rinto Pudiantoro. Saya kira pendahuluan ini memberikan sebuah kondisi di masyarakat kita, baik yang awam maupun yang para pejabat, bahkan para elit politik barangkali atau pengamat juga merasa masih bingung apa itu yang terjadi di hulu migas berkaitan dengan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Ini yang kenapa? Karena ini menyangkut dengan penerimaan negara. Dan yang paling krusial adalah kecurigaan biasanya apakah adakah permainan gitu ya antara pihak yang terkait misalnya berkaitan dengan bisnis migas ini atau manipulasi data dan seterusnya. Tapi yang seringkali bermunculan di kalangan masyarakat. Baik, untuk apalagi mungkin kalau ada yang ingin beli belum cukup bagus, ini saya rekomendasikan bisa menjadikan bahan masukan kita yang ingin mengenal bisnis dulu migas kita. Ini terutama para vendor, kontraktor gitu kan, yang suka tender gitu atau mungkin para pengamat ekonomi, pengamat politik bisa memahami dengan jelas penjelasan dari Pak Rinto Pudiantoro ini tentang bisnis belum migas. Baik. Oke, kali ini saya coba sedikit sharing berdasarkan pengetahuan saya dari beberapa sumber, bagi yang ada dari media, juga dari buku Pak Rinto ini, juga sumber dari SDM, Pusaka Migas, menjelaskan sedikit tentang bisnis hulu migas. Topik kita yang akan saya presentasikan adalah apa benar sumber daya alam kita ini dikuasai oleh asing. Ini juga menjadi seringkali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Apa benar gitu kan? Sumber daya alam migas kita ini dikuasai oleh asing. Karena saya kira para pemirsa tahu ya
mulai dari Aceh, Sabang sampai Merauke, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di sana ada banyak perusahaan-perusahaan yang sebagai operator gitu, eksplorasi maupun produksi minyak bumi maupun gas. Baik, izinkan saya untuk sharing knowledge pagi ini berkaitan dengan topik ini. Mudah-mudahan nanti tidak memberikan kebingungan kepada para pemirsa seperti yang dialami oleh Pak Rinto Pudiantoro tadi. Baik, saya sharing materi saya. Baik, ini judulnya apakah benar sumber daya alam migas kita dikuasai oleh asing. Baik, saya besarin. Oke, ini kira-kira menarik nggak? Judulnya saya kira cukup menarik ya. Apa benar sumber daya alam migas kita dikuasai oleh asing? Eksplorasi dan produksi minyak gas bumi. Di sebelah kiri itu adalah offshore platform, yang sebelah kanan inland gitu ya, onshore namanya, onshore. Yang satu offshore itu di laut, onshore di darat. Kalau yang kiri, gambar kiri itu apa namanya, eksplorasi produksi minyak dan gas di tengah laut gitu kan, bisa laut dangkal maupun laut dalam. Yang sebelah kanan itu onshore. Kalau lihat ada gambar itu pompa anggur, itu artinya bahwa produksi minyak, ya minyak, bukan produksi gas. Baik, ini tentang cadangan minyak bumi. Ini saya ambil informasi ini dari sumber Ditjen Migas pada tanggal 1 Januari 2010. Ya, ini para pemirsa bisa melihat seberapa besar cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia. Ya, jadi mulai dari Aceh, ya, Sabang hingga Merauke, itu mulai dari itu para pemirsa bisa melihat berapa sebenarnya cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia berdasarkan data Ditjen Migas pada tanggal 1 Januari 2010. Ini satuannya adalah juta stok tank barrel ya, million stok tank barrel ya. Jadi kelihatan dari peta ini yang terbesar ya cadangan minyak bumi kita ada di Sumatera Tengah. Ya. Selanjutnya ada di Sumatera Selatan, dari Sumatera Tengah itu 3.685 gitu ya, juta stok tank barrel, luar biasa banyak sebenarnya. Jadi ini terbukti bahwa cadangan minyak kita adalah 3.741,3 juta stok tank barrel, potensialnya 3.666 juta stok tank barrel, totalnya adalah 7.408 ya, juta stok tank barrel. Ini cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ribut-ribut berkaitan dengan cekungan. Nah, ini kemarin ada salah satu berita gitu ya, komisaris Pertamina, komisaris utama mempertanyakan kepada para direksinya, ngapain sih kok beli perusahaan-perusahaan asing gitu kan, sementara beli perusahaan asing dengan menghutang, sementara di Indonesia sendiri masih ada banyak cekungan minyak dan gas bumi yang belum dieksplorasi gitu ya. Nah, ini peta ini cekungan hidrokarbon atau
minyak gas di Indonesia berdasarkan sumber dari SDM. Ini cekungan migas yang sudah berproduksi ada 16 cekungan. Kemudian yang warna pink, kemudian warna biru itu cekungan yang telah ditemukan, ya, tapi migasnya belum diproduksi. Ini ada 7 cekungan. Kemudian warna hijau adalah cekungan yang telah dibor, tapi belum ditemukan hasilnya, belum ditemukan migas. Ya, itu ada 15. Yang warna kuning cekungan yang belum dieksplorasi, ini ada 22. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak untuk potensi yang harus digali migas kita, ya, di bumi Pertiwi Indonesia. Saya ambil informasi ini dari kata data. Tentu kata data ini juga mengambil sumber dari sumber yang valid, yaitu dari pemerintah dalam ini yang terkait SDM. Cadangan gas Indonesia itu adalah terbesar ke-14 dunia. Jadi kalau pemirsa melihat di situ, ya, yang paling tinggi itu Iran. Itu ada 1.192,9 ya triliun kaki kubik atau TCF. Ini berdasarkan data BP Statistik 2014, maaf, ini kata data mengambil informasi ini dari BP Statistik 2014. Ya. Jadi paling tinggi Iran sejumlah 1.192,9 triliun kaki kubik. Disusul oleh Rusia, Qatar, Turki, Turkmenistan, Amerika, Arab Saudi. Nah, ini ternyata Amerika hanya 330 ton, 330 triliun kaki kubik. Jadi tidak sebesar yang dimiliki oleh Iran maupun Rusia. Ini berkaitan dengan cadangan gas mereka. Kemudian Arab Saudi hanya 290, dilanjutkan oleh Venezuela, Australia, Irak, dan Indonesia. Indonesia memiliki cadangan gas berdasarkan BP Statistik 2014 sebesar 103,3 triliun kaki kubik. Ya, lumayan, urutan terbesar ke-14, lumayan. Kemudian kita ambil informasi lagi dari sama, ya, dari BP Statistik, tapi tahunnya 2017. Ini pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia ini kaya minyak dan kaya gas nggak sih, gitu ya? Nah, ternyata Indonesia ini bukan negara kaya minyak dan juga bukan negara kaya gas. Ya. Jadi kalau para pemirsa melihat grafik ini Indonesia, ya, sebelah kiri ini berdasarkan data BP Statistik 2017, Indonesia untuk world proven oil reserve, ya, untuk cadangan minyak, ya, itu adalah sebesar ranking ke-28. Ya, ranking ke-28. Jadi berkontribusi kira-kira 0,2% dari total world, ya, total dunia. Ya, sebesar 3,3 BBO, ya, billion barrel oil, ya. Sementara total dunia, cadangan minyak dunia itu adalah 1.706,7 billion barrel. Indonesia memiliki cadangan minyak 3,3 billion barrel oil, ya. Jadi urutan ke-28 dunia.
Seperti tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk gas, cadangan gas di bumi Indonesia, Indonesia berada di ranking ke-14 yang senilai 100,1,2 ton kubik BCF gitu ya, kira-kira 1,5% dari total cadangan gas dunia. Baik, ini materi yang saya ambil langsung dari materi SKK Migas. Jadi kita ambil sumber-sumber yang aslinya. Ini diagram skematik lingkup hulu dan hilir migas. Mana yang bagian hulu atau upstream bahasa Inggrisnya, mana yang bagian hilir atau istilahnya downstream di bisnis migas kita. Nah, ini kalau Pak Marsha melihat yang sebelah kiri atas itu adalah bagian hulu. Jadi mulai oil and gas exploration and development. Jadi setelah dieksplorasi, kemudian keluar minyak atau gasnya, kemudian masuk ke kilang production. Nah, setelah produksi, kemudian dipisahkan minyaknya, dipisahkan airnya, dipisahkan kondensatnya. Kalau minyak, dipisahkan gasnya, maksud saya. Kemudian hasilnya minyaknya akan dikirim ke downstream atau bisnis behaviornya. Ya, dikirim untuk apa? Untuk disuling, istilahnya diproduksi, dijadikan BBM misalnya ya, di kilang minyak. Ini minyak mentah yang dihasilkan di industri hulu itu dikirim ke kilang-kilang minyak. Kalau di Indonesia dikirimlah ke kilang-kilang minyak Pertamina, gitu kan, bisa lewat laut, bisa pipa, gitu kan. Nah, kemudian ada juga sebenarnya yang minyak-minyak yang bagus, minyak-minyak yang mahal, minyak-minyak yang ringan itu dijual ya ke luar negeri untuk menghasilkan devisa. Kemudian dari sisi hilir atau downstream, kilang-kilang minyak itu kemudian dari crude oil, minyak mentah kemudian diolah menjadi BBM, bahan bakar minyak. Ya, bisa menjadi produk-produk seperti diesel, gasoline, gitu kan. Kalau di dalam istilah market di Indonesia, istilah Pertamina atau istilah yang ada di market kita, bahan bakar minyak seperti solar, kemudian premium, Pertamax, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kilang itulah kemudian dikirim ke depot-depot, ya, terminal BBM. Nah, ini terminal BBM, yang dari terminal BBM itu kemudian ada yang di blending, gitu kan, ada yang di blending, misalnya untuk menghasilkan pertalite. Nah, ini dan campuran antara premium dengan Pertamax, gitu ya. Biasanya campuran antara premium 50%, Pertamax 50% menghasilkan pertalite. Dan masih banyak lagi produk-produk jenis lain yang diproduksi oleh Pertamina. Kemudian dari depo atau terminal BBM itu kemudian disalurkanlah ke SPBU menggunakan transportasi, ya kan? Bisa pakai truk, gitu kan? Bisa menggunakan kereta api, bisa laut, dan seterusnya, jika dikirimnya ke daerah, tergantung lokasi daerah tujuan SPBU-nya. Berikutnya tentang
alur bisnis hulu migas. Ini karena topik kita tidak membahas tentang bisnis hilir atau downstream, tapi kita fokus kepada pembahasan bisnis hulu migas atau upstream ya. Ini kira-kira penjelasannya. Jadi dimulai dari penyiapan dan penawaran wilayah kerja migas. Jadi penyiapan penawaran wilayah kerja migas oleh SDM, kemudian penetapan pemenang tender, jadi ditenderkan berkaitan dengan wilayah kerja migas. Gitu ya. Selanjutnya, setelah dilakukan tender, misalnya ada satu wilayah kerja migas, katakanlah misalnya di Kalimantan Timur misalnya. Nah itu lewat satu mekanisme tender atau lelang. Ya. Setelah lelang, kemudian ditentukanlah pemenangnya. Kemudian ISDM selanjutnya adalah penandatangan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama oleh siapa? Oleh SKK Migas, kontraktor KKS, kontrak kerjasama, gitu kan. Kemudian baru proses berikutnya adalah eksplorasi. Ya, eksplorasi. Jadi lapangan minyak yang masih belum dilakukan pengeboran, nah ini tentu ini yang menjadi target lapangan yang akan dieksplorasi. Nah kemudian jika proses eksplorasi yaitu dengan pengeboran jika gagal ya, karena namanya eksplorasi itu ada dua kemungkinan ya, ditemukan minyak atau gas atau gagal menemukan cadangan minyak gas. Nah ini makanya disitulah unsur bukan gambling tetapi ya harus dilakukan. Jadi harus dilakukan sebuah proses eksplorasi yang tentu punya probability sukses mendapatkan cadangan migas atau gagal menemukan cadangan migas. Gitu kan? Kalau gagal menemukan cadangan migas, ya sudah, berhentilah proses eksplorasinya. Ini yang menanggung kontraktor KKS. Ya. Kemudian jika berhasil, nah baru kemudian dilakukan fase berikutnya adalah perencanaan pengembangan atau istilah lain, istilah bahasa Inggrisnya adalah Plan of Development atau PUD. Ya. Ini dilakukan oleh kontrak kerjasama SKK Migas, gitu ya, dan disetujui oleh Menteri SDM. Selanjutnya adalah memasuki fase kegiatan pengembangan produksi migas. Ya. Kontraktor KKS dengan SKK Migas baru kemudian dilakukanlah bagi hasil. Ya, penerimaan bagi hasil negara berapa untuk kontrak kerjasama. Production Sharing Contract atau PSC atau istilah bahasa Indonesia adalah kontrak kerjasama atau KKS dalam kegiatan hulu migas berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi baik dengan skema bagi hasil cost recovery maupun skema bagi hasil gross split. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan, apa sih itu bagi hasil berdasarkan cost recovery dan apa sih perbedaannya dengan bagi hasil berdasarkan skema gross split?
Selanjutnya, ini pertanyaan awal ini. Siapa saja sih kontraktor KKS di Indonesia? Ini seringkali mapping ini menjadi pemicu sebenarnya pertanyaan dari warga atau masyarakat Indonesia. Kok banyak sekali sih bendera-bendera asing yang mengelola bisnis migas di Indonesia. Ini peta ini per Mei 2012. Ini banyak sekali bendera-bendera perusahaan asing, ya, bendera asing. Sebagai contoh misalnya juga ada Chevron, perusahaan dari Amerika, Exxon, perusahaan dari Amerika, ya. Kemudian ada Petrochina, ya. Ini kalau kita lihat dari peta ini mulai dari Pulau Sumatera misalnya, ya, di North Sumatera itu di sana ada North Sumatera Block, itu operatornya adalah Exxon, perusahaan asing dari Amerika Serikat. Kemudian North Sumatera Offshore juga dimiliki operatornya adalah Exxon dari Amerika Serikat. Kemudian West Gelagah ini Petronas Malaysia operatornya, ya. Kemudian Rokan itu Chevron dari Amerika, itu adanya di Sumatera atau Riau tepatnya. Kemudian Petrochina ini di Bangko, ini apa namanya, perusahaan minyak dari Cina. Chevron di Siak, gitu kan, Jabung Petrochina. Kemudian Petronas offshore Lampung. Kemudian di Pulau Jawa di situ ada Muriah, ini Petronas. Kemudian Mobil Cepu, ini perusahaan asing dari Amerika, ya. Kemudian Santos, ini di Sampang, ya. Santos ini juga perusahaan Australia, ini juga sebagai operator pengelola bisnis migas di Sampang Madura. Ada HES di Pangkah. Di Kalimantan juga ada, ya, ada Chevron, ada Eni, gitu ya. Kemudian ada Total, gitu, ya. Kemudian ada Exxon di Maluku, kemudian dan seterusnya hingga sampai ke Papua. Nah, ini yang peta ini yang kadang-kala yang kalau tidak dimengerti ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok ini bisa pengelolaan operator bisnis hulu migas kita dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Ini tahun 2012, ya, jadi sebelum tahun 2012 hingga Mei 2012. Ya. Nah, ternyata hingga 2025 itu ada sebanyak 35 blok, ya, K3S tadi itu yang masa beroperasinya akan berakhir, ya. Ini sebagai contoh aja, ya. Ini PSC, ya, tahun 2015 ini berakhir. Ini ada blok Gebang, lokasinya di Sumatera Utara. 2017 UNWJ, ini Laut Jawa. Kemudian 2018 NSO extension dan seterusnya. Gitu kan? Sementara 10 blok migas besar potensi bagi Pertamina, ya. Jadi pemerintah menyatakan akan memberi prioritas bagi Pertamina untuk mengambil alih. Jadi ketika masa operasi dari wilayah kerja migas
maka pemerintah akan memberikan prioritas terlebih dahulu kepada Pertamina untuk mengambil alih. Syaratnya, blok tersebut memiliki cadangan migas besar dan dikelola oleh perusahaan asing. Jadi ini syarat-syaratnya kalau mau dikelola oleh perusahaan asing dan punya cadangan migas yang masih cukup, maka diberikan kesempatan pertama kepada Pertamina untuk mengambil alih. Ini ada 10 blok migas yang kelihatannya sangat berpotensi untuk Pertamina mengambil alih. Tahun 2023, ini lokasinya di Jabung. Ini saat ini dikelola oleh Petrochina, perusahaan migas dari Cina, itu akan berakhir tahun 2023. Kemudian ConocoPhillips koridor ini adanya di Pulau Sumatera, ini juga berakhir pada tahun 2023. Selanjutnya Chevron Indonesia, ini di Kalimantan Timur, itu berakhir tahun 2018 kemarin. Kemudian di Mahakam, ya, itu operatornya Total EP, Exploration and Produksi Indonesia, itu berakhir tahun 2017 kemarin. Kemudian onshore Salawati Basin, ini Petrochina, ini ada di Papua, itu berakhir tahun 2020 tahun ini. Kemudian tahun 2022 ini di Muturi, itu BP, ini juga akan berakhir. Ya. Chevron itu Chevron Pacific Nyerokan ya di Riau, ini tahun 2021 akan berakhir. Ya. Kemudian Pendopo dan Raja ini dikelola oleh Golden Spike Energy 2019 tahun lalu, ini berakhir. Kemudian Sinop CNOOC, ini perusahaan dari Cina, ini tahun 2012 di Southeast Sumatera, di Selat Sunda, itu juga berakhir 2 tahun lalu. Kemudian tahun 2018 di Sangat-Sangat dikelola oleh operator Vico, itu juga akan berakhir. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan migas asing yang sudah dan ada juga yang akan berakhir dalam waktu dekat. Ini perjalanan blok Mahakam. Ini sebuah bagaimana akhirnya ya Pertamina mengambil alih blok migas di blok Mahakam di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya dikelola oleh perusahaan Prancis yang bernama Total EP Indonesia sejak tahun 1966 hingga berakhir 31 Desember 2017. Kemudian pemerintah dalam hal ini SKK Migas menawarkan pertama kali kepada Pertamina apakah bersedia untuk mengambil alih blok tersebut. Pada akhirnya Pertamina tentu disupport oleh pemerintah untuk mengambil alih blok Mahakam ini. Jadi blok Mahakam masih berpotensi, masih sangat berpotensi terkait dengan cadangan minyak dan gasnya. Jadi blok Mahakam kembali kepada bantuan Ibu Pertiwi. Selama Pertamina ini dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam, di mana Pertamina mendapatkan percayaan untuk mengelola 20 tahun ke depan sejak 2018, dari 2018 hingga 2038. Di mana skemanya adalah Pertamina 51%, swasta maksimal 39%, Pemda 10%. Berikutnya blok Rokan.
Ini adanya di Riau. Ini cadangan minyak terbesar di Indonesia. Chevron ini perusahaan dari Amerika Serikat mengelola bisnis migas yang ada di Sumatera, khususnya di Riau, itu sejak tahun 1949 hingga Agustus 2021. Kemudian setelah masa berakhir, Agustus 2021, kemudian Chevron Migas memberikan kesempatan ke Pertamina untuk mengambil alih, dan kemudian Pertamina memutuskan bahwa Pertamina bersedia untuk mengambil alih sebagai operator blok Rokan ini. Nah, ini 2021 hingga 2042. Yang ketiga, blok Sanga-Sanga. Jadi sejak tahun 1958 hingga 2018, blok minyak ini dikelola oleh perusahaan asing yang bernama Vico Indonesia. Kemudian 2018 berakhir masa kontraknya sebagai operator, kemudian Pertamina berhasil untuk mengambil alih, dan Pertamina dulu Sanga-Sanga sebagai operator baru sejak 2018 hingga 2038. Selamat kepada Pertamina yang telah memutuskan mengakuisisi 3 blok besar untuk kontribusi bangsa dan negara, terutama di bidang energi. Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan oleh masyarakat industri migas. Apa sih perbedaannya antara skema cost recovery dengan skema gross split? Para pemirsa bisa melihat, ini saya ambil dari kata data Ekonografik. Jadi ini menggambarkan sekilas apa itu perbedaan antara skema cost recovery dengan skema gross split. Ya. Investasi hulu migas memasuki babak baru seiring terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 mengenai kontrak bagi hasil gross split. Melalui skema baru ini, modal serta resiko sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Jadi modal dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor, dan tidak ada penggantian biaya oleh negara seperti dalam skema production sharing kontraktor. Jadi maksudnya ketika pada fase eksplorasi tadi ada 2 kemungkinan, bisa sukses mendapatkan gas maupun minyak, ada potensi berikutnya gagal. Nah, semua biaya ini menurut Peraturan Menteri SDM ini tahun nomor 8 tahun 2017 menggunakan skema gross split ini, menggunakan bahwa modal serta resiko ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan cadangan gas dan minyak, ya sudah. Jadi semua biaya kerugian ditanggung oleh kontraktor. Ini skema baru yang diputuskan oleh Pertamina, Peraturan Menteri SDM tahun nomor 8 tahun 2017. Ya. Lalu apa sih perbedaannya? Jadi kalau skema cost recovery itu jadi pemerintah memegang resiko aktivitas produksi atau cost recovery, produksi kotor, ya, kemudian dibagi hasil. Negara dapat berapa, kontraktor dapat berapa. Dalam kasus minyak, negara dapat 85%, kontraktor dapat 15%. Jika berkaitan dengan lapangan gas, maka negara mendapatkan 70%, sedangkan kontraktor sharing company PSC mendapatkan bagi hasil 30%.
Ini kalau menggunakan skema cost recovery. Ya. Jadi bagi hasil berdasarkan profit margin. Ini kalau skema cost recovery. Sedangkan skema baru yang disebut dengan istilah gross split, bahwa kontraktor menanggung seluruh aktivitas produksi. Aktivitas produksi semua ditanggung oleh kontraktor. Produksi kotor, kemudian bagi hasil negara dan kontraktor. Jadi berdasarkan produksi kotor atau istilahnya gross revenue, ya. Dari bagi hasil berdasarkan gross revenue. Kalau minyak, pemerintah atau negara mendapatkan 50%, sedangkan kontraktor mendapatkan bagi hasil sebesar 43%. Sedangkan di gas 50% untuk pemerintah atau negara, kemudian kontraktor jasa K3S mendapatkan bagi hasil sebesar 48%. Ini kira-kira detailnya. Sekilas seperti apa sih kira-kira pembagiannya, gitu ya. Jadi para pemirsa bisa melihat bagi hasil yang berdasarkan cost recovery. Jadi tadi kan berapa? 51% dengan 49%. Ya, jadi kalau bisa lihat kemari, smart 80, maaf ya, 85% untuk negara, kontraktor 15%. Ini kita bicara tentang cost recovery di minyak, ya. Coba kita lihat detailnya seperti apa. 85% untuk negara, kontraktor 15%. Jadi split net minyaknya adalah 85%, 15% ini para pemirsa bisa lihat di bagian di sini. 85% dan 15%, ya. Itu adalah dari net minyak, ya. Hasil minyak 100%, kemudian equity yang harus di-split itu 60%. Kemudian dari equity itu, kemudian gross-nya pemerintah mendapatkan 40%, ya. Split gross minyaknya adalah 75% dibanding 25%, ya. Kontraktor dapat 15%. Kemudian pajak-pajak, ya, kontraktor membebankan kepada pemerintah 6%, memberikan pembayaran kepada pemerintah. Kemudian kontraktor setelah hitung netnya, kontraktor 9%, kemudian berakhir kepada sejumlah 49%. 49% adalah total antara cost recovery yang 40% tadi yang di atas, ya, ditambah dengan 9% dari kontraktor 15% yang kemudian pajak dikeluarkan kepada negara sebanyak 6%, menjadi 9%, sehingga total 9% ditambah 40%, yaitu sebesar 49%. Ya. Sedangkan dari sisi pemerintah 49%, 40% ditambah dengan pajak 6%, menjadilah 51%. Ya. Kemudian dari dari sini kemudian split net minyaknya adalah 80% dibanding dengan 51%. Sedangkan di sisi gross split, jadi hasil minyak 100%, kemudian split belum termasuk pajak, dibagi 57% untuk pemerintah dan kontraktor termasuk. Cost-nya adalah 43%. Gitu ya. Jadi kira-kira perbedaan antara cost recovery dengan gross split seperti ini.
Perbedaan berikutnya adalah berkaitan dengan mungkin lebih rinci ya. Kalau berkaitan dengan yang konvensional, jadi yang sifatnya cost recovery, yang pertama adalah bagi hasil berdasarkan profit margin, sedangkan gross rate itu bagi hasilnya berdasarkan gross revenue. Yang kedua adalah prosentasi bagi hasil dalam satu wilayah kerja relatif sama dan berubah antara lain apabila berasal dari lapisan reservoir yang lebih tua dan EOR. Sedangkan di gross split, prosentasi dinamis dalam satu wilayah kerja, utamanya didasarkan oleh split, variable split, dan progressive split. Yang ketiga, kepemilikan hidrokarbon oleh negara, manajemen operasi oleh skala migas ini untuk berkaitan dengan skema cost recovery. Sama halnya di sisi skema gross split tidak ada perbedaan. Kemudian yang keempat, persetujuan diberikan untuk rencana kerja dan biaya, OWP, MT, PUD, dan AP, itu cost recovery, sementara di sisi gross split, persetujuan diberikan untuk rencana kerja atau OWP dan PUD, dan biaya sebagai data pendukung. Yang kelima, biaya operasi dapat dikembalikan 100% dengan persetujuan SKK migas. Jadi biaya operasi dapat dikembalikan 100% dengan persetujuan SKK migas. Sedangkan gross split biaya operasi telah masuk dalam besaran bagi hasil kontraktor dan sebagai unsur pengurang pajak dan komisi kontraktor. Yang keenam, persetujuan PUD 1 oleh Menteri SDM, persetujuan PUD 2 dan persetujuan oleh Kepala SKK migas. Sedangkan di skema gross split, persetujuan PUD 1 oleh Menteri SDM, kemudian persetujuan PUD 2 dan seterusnya oleh Kepala SKK migas. Namun jika terjadi perbedaan presentasi bagi hasil terhadap PUD 1, wajib meminta persetujuan dari Menteri SDM. Nomor 7, aset menjadi milik negara, pengadaan mengacu kepada ketentuan SKK migas. Sedangkan di skema gross split, aset menjadi milik negara, pengadaan dikelola sendiri oleh masing-masing kontraktor, yaitu kontraktor K3S. Ini perbedaan yang mendasar. Kegiatan eksplorasi migas sampai first oil, artinya sampai mengeluarkan minyak ini pertama kali, perbedaannya adalah untuk skema cost recovery berdasarkan PP nomor 27/2017, masa eksplorasi dan eksplorasi bebas biaya masuk impor barang, yang pertama bebas biaya masuk impor barang. Yang kedua, insentif PPN, PPNBM, PPH, dan PPB. Ini kalau skema cost recovery ya. Kemudian insentif dulu, investment credit, DMO holiday, depresiasi dipercepat, cost sharing, bebas PPH dan PPN. Ini jika menggunakan skema cost recovery dengan skema bagi hasil gross split berdasarkan PP 53 tahun 2017, tahapan eksplorasi hingga post production tidak dikenakan pajak atau istilah bebas pajak. Kemudian loss carry forward hingga 10 tahun, depresiasi dipercepat, indirect tax saat produksi diperhitungkan dalam keekonomian lapangan dan kompensasi melalui split adjustment. Ya, ini perbedaan berkaitan dengan masalah perpajakan. Perizinan pada kegiatan hulu migas. Nah, ini sudah sangat banyak progresnya ya yang dilakukan oleh pemerintah bersama SKK migas, GSDM berkaitan dengan perizinan kegiatan usaha migas berdasarkan peraturan Menteri SDM nomor 29 tahun 2017. Ya. Tahun 2015 ada 104 jumlah perizinan kegiatan usaha migas. Artinya sebelum tahun 2015 itu ketika ada perusahaan yang ingin berkecimpung di dunia kegiatan usaha migas memerlukan 104 jumlah perizinan yang harus dilewati, harus dipenuhi. Tahun 2006 berkurang menjadi 42. Tahun 2017 berkurang drastis, cukup hanya 6. Ya. Ini saya kira
spiritnya cukup bagus. Ya. Jadi para pemirsa bisa melihat di sini, ya, perizinan harus selesai 10 hingga 15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian SDM. Ya, evaluasi 7 hari. Ini dapat juga secara online. Ini saya kira satu terobosan yang sangat bagus berkaitan dengan mengurangi birokrasi, ya, di dalam itu, supaya para investor yang ingin bergerak di bidang usaha hulu migas ini tertarik untuk menggeluti bidang ini. Ini berkaitan dengan progres proyek utama hulu migas sampai dengan 2025. Ini para pemirsa bisa melihat ini diambil dari slide presentasinya SKK Migas yang saya ambil dari Google, dari media publik. Ini status per 30 Juni 2018. Ini sebenarnya ada beberapa proyek yang pada tahapan pre-FEED, jadi pre-front end engineering design, ada yang sudah pada fase FEED, ada yang sudah pada fase konstruksi. Ya, sebagai contoh misalnya, para pemirsa bisa melihat ini Jambaran Tiong Biru itu sudah tahapan konstruksi yang diharapkan produksi tahun 2020 atau 2021. Ya. Kemudian proyek LNG Abadi Inpex ini masih tahapan pre-FEED dan masih ada beberapa lagi, ya, yang dilakukan di bisnis hulu migas, misalnya Tangguh Keren 3 itu sudah tahapan konstruksi, ya. Tangguh LNG Keren 3 sudah tahapan konstruksi. Kemudian Bison Igu Gajah Putri ini juga pada tahapan produksi dan seterusnya, ya. Distribusi penerimaan hulu migas, ini para pemirsa juga bisa melihat kira-kira seberapa besar sih kira-kira kontribusi industri hulu migas ini untuk kas negara. Ya. Jadi yang warna merah adalah cost recovery, Indonesian share itu yang warna hijau muda gitu kan. Kemudian net contractor share yang warna abu-abu. Kemudian gross revenue, ya, yang warna coklatnya di atasnya. Ini dalam satuan US dollar per barrelnya. Ini distribusi penerimaan hulu migas, ya. Tahun 2018 sebagai contoh, ini didapatkan gross revenue sebesar 35,93 juta miliar US dollar, ya, miliar US dollar. Investasi migas nasional ini terbagi dua, ada wilayah kerja eksplorasi, ada wilayah kerja eksploitasi, ya. Ini diambil berdasarkan data dari SKK Migas tahun 2019, Juni 2019, ya. Ini saya ambil sumbernya dari Valid News, ya, validnews.co. Ini tahun 2018. Ya, total investasinya, ya, ada 122. Dan seterusnya. Ini kira-kira apa ya, gambaran tentang investasi migas nasional kita di wilayah kerja eksplorasi maupun wilayah kerja eksplorasi kita. Kemudian seberapa banyak yang sudah melakukan kontrak berdasarkan skema gross split. Ini sudah ada 25 kontrak yang sudah menandatangani sepakat dengan istilah skema gross split, ya. Jadi mulai dari
Anda Mas hingga kepala burung lokal. Ini 35 kontrak yang sudah menandatangani berdasarkan kontrak bagi hasil gross. Nah, lalu apa sih sebenarnya strategi SKK Migas saat ini? Karena tanpa adanya kegiatan eksplorasi baru, maka bisa dipastikan bahwa produksi migas kita akan turun terus-menerus, gitu kan? Maka diperlukan satu upaya-upaya atau usaha-usaha extraordinary oleh pemerintah dalam ini SKK Migas sebagai regulator. Saya ambil langkah-langkah strategi SKK Migas dalam meningkatkan cadangan migas nasional, ini langsung dari website SKK Migas. Sebelah kanan atas itu adalah ketua SKK Migas tahun sejak yang 20 November 2018 hingga sekarang, yaitu Dr. Insinyur Dwi Sucipto, menjelaskan apa strategi SKK Migas dalam meningkatkan cadangan migas nasional. Yang pertama adalah regulasi dan skema bagi hasil kian fleksibel. Ini saya bacakan saja. Jadi rumitnya regulasi investasi di tanah air merupakan hal yang tidak dapat disangkal, khusus kerjasama sektor hulu migas. Proses pengurusan rekomendasi perizinan sempat memakan waktu hingga 15 hari. Namun sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi. SKK Migas telah membenahinya dengan memberikan layanan one door service policy sejak awal 2020. Berkat layanan ini, pengurusan rekomendasi perizinan investasi dapat dipangkas dan bisa selesai dalam waktu 3 hari kerja. Pembenahan juga dilakukan dalam urusan bagi hasil. Sebagai informasi, pada tahun 2017, pemerintah resmi menetapkan skema gross split dalam kerjasama investasi di sektor hulu migas. Pada skema gross split, keuntungan yang diterima kontraktor berdasarkan akumulasi dari beberapa variabel seperti besaran bagi hasil dasar atau gross split, komponen pembagian sesuai kondisi lapangan atau variable split, dan komponen yang nilainya terus berubah atau progressive split. Seiring perjalanan, skema tersebut dirasa memberatkan pihak investor. Karena itu, penetapan bagi hasil dalam kerjasama sektor hulu migas kembali berubah. Pemerintah memberikan peluang bagi kontraktor kontrak kerjasama atau K3S untuk memilih skema yang sesuai dengan kondisi investor, yakni recovery split atau gross split. Yang kedua, mendorong paket stimulus usia pandemi. Nah, karena pada saat ini masih kita semua mengalami pandemi COVID-19, ya, virus corona. Yang dilakukan adalah oleh SKK Migas adalah kita tahu bahwa pandemi memberikan pukulan bagi sektor hulu migas. Beberapa proyek eksplorasi menjadi terhambat, belum lagi perkara harga minyak mentah dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut melemah. Ini Pak Dwi Sucipto sebagai ketua kepala SKK Migas mengatakan pihaknya telah mengupayakan koordinasi kembali dengan K3S untuk menawarkan komprehensif asesmen terkait produksi harga minyak. Selain itu, SKK Migas juga telah mengajukan paket stimulus untuk meringankan beban produksi K3S kepada Menteri ESDM, yaitu dalam hal ini Pak Arifin Tasrif. Dengan turunnya harga jual, kami berharap kos bisa ditekan. Salah satunya adalah melakukan renegosiasi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya market price. Ini jelas penjelasan dari Pak Dwi seperti diberikan pada kompas.com Selasa 28/4/2020. Yang ketiga adalah mempertahankan tingkat produksi yang ada. Ini SKK Migas berencana melanjutkan keseluruhan proyek existing untuk mengejar target produksi siap jual minyak dan gas bumi 1 juta barel per hari. Sebagai informasi, per Juni 2020, produksi minyak tercatat 720.000 barel oil per day dan produksi gas 6.830 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Sedangkan untuk lifting migas mencapai 1,7 juta barel ekivalen minyak per hari. Sementara itu, aktivitas operasi yang berjalan mencakup pengeboran 134 sumur pengembangan, 320 workover,
dan 13.414 well service. SKK Migas juga mendorong agar K3S dapat melaksanakan komitmen produksi dan lifting sesuai target yang telah disepakati bersama. SKK Migas secara khusus menekan Pertamina untuk dapat meningkatkan produksi dan lifting migas. Desakan ini sebagai bentuk respon atas kinerja Pertamina EP yang masih berada di bawah target. Seperti wartawan Kompas.com Rabu 27 Agustus 2020, data SKK Migas per 31 Juli 2020 menunjukkan bahwa capaian produksi minyak Pertamina EP sebesar 80.306 barrel per day dan lifting minyak sebesar 78.601 barrel per day. Angka ini setara dengan pencapaian 87% terhadap target lifting APBN yaitu 90.000 barrel oil per day. Sementara itu produksi gas Pertamina hanya mencapai 866 juta standar kubik kaki kubik per hari atau MMSCFD dan lifting gas sebesar 667 MMSCFD atau 85% dari target APBN sebesar 787 MMSCFD. Yang keempat, strategi SKK Migas adalah percepatan sumber daya menjadi produksi. SKK Migas menemukan 3 titik eksplorasi pada kuartal pertama 2020 yang terdiri dari pengeboran sumur eksplorasi PP2 Blok Mahato, pengeboran sumur Bonang 2 di Blok South Natunasi Blok B, dan pengeboran sumur Wolai 002 di Banggai, Sulawesi Tengah. Khusus proyek PB2 Blok Mahato yang digarap Tekskal Mahato, pekerjaan telah rampung. SKK Migas saat ini tengah memasukkan proyek ini ke tahap pengembangan lanjutan atau PUD dengan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM serta pemerintah daerah. Sementara itu pengeboran sumur Bonang 2 yang dikerjakan PT Napo EP Natuna Tengah masuk ke tahap pembahasan lanjutan percepatan produksi. Serupa dengan proyek PB2 Blok Mahato, proyek sumur Wolai 002 yang digarap Pertamina EP juga tengah memasuki tahap rencana pengembangan lanjutan, yakni pengeboran sumur Nat Wolai 1 pada kuartal 4 tahun 2020. Hingga Juni 2020 juga terdapat 8 PUD yang telah disetujui dengan capaian pengembalian cadangan migas atau reserve replacement ratio sebesar 50%. Sedangkan untuk pengeboran eksplorasi sudah dilakukan 8 kegiatan. Dalam hal survei seismik, SKK Migas bersama K3S Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berhasil menyelesaikan pelaksanaan survei seismik 2D komitmen kerja pasti wilayah Jambi Merang sepanjang 32.200 km yang dimulai pada tanggal 12 November 2019 lalu dan diharapkan selesai yang sudah selesai pada tanggal 3 Agustus 2020 kemarin. Yang kelima, strategi SKK Migas dalam meningkatkan cadangan migas nasional adalah mempercepat penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau EOR. Ini biasanya untuk sumur-sumur minyak yang sudah tua, maka teknologi EOR ini diterapkan. Enhanced Oil Recovery atau EOR merupakan salah satu metode eksploitasi minyak dengan mengoptimalkan sumur-sumur agar minyak yang kental, berat, poor permeability, dan irregular fault lines dapat diangkat ke permukaan dan diproduksi. Penerapan EOR memang memerlukan waktu yang panjang, bahkan bertahun-tahun sebelum diterapkan K3S. Sebelum diterapkan, K3S harus melakukan pilot test terlebih dahulu pada lapangan migas. Baru setelah terkonfirmasi berhasil, K3S bisa menggunakan teknologi EOR secara penuh. Manfaat teknologi ini baru bisa dirasakan setelah 3 hingga 4 tahun penerapan. Namun, tuntutan target produksi 1 juta barrel oil per day pada tahun 2030 membuat penerapan teknologi tersebut perlu dipercepat. Jadi, lapangan-lapangan sumur tua ini perlu segera dipercepat penerapan teknologi chemical, teknologi enhanced oil recovery ini. Kita dorong terus EOR di Pertamina EP dan K3S lainnya, didorong untuk full scale sekalian, tapi butuh waktu. Ini kata Deputi Operasi SKK Migas Yulis Wiranto seperti dikutip di Bantang UID Minggu 28 bulan 6 tahun 2020.
Strategi yang keenam adalah menawarkan 12 area potensial kepada investor. Indonesia memiliki 12 titik cadangan migas baru yang siap untuk dieksplorasi. Adapun ke-12 daerah tersebut terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera Selatan, Northeast Java, Makassar Strait, lepas pantai Tarakan, lepas pantai Kutai, lepas pantai Buton, Selat Makassar, Timor Tani Barat Sungai, Papua bagian utara, Tubuh Burung, dan Waring. Dengan menggandeng Kementerian SDM, SKK Migas tengah fokus menggali data dari ke-12 titik potensial tersebut hingga nantinya dapat ditawarkan kepada investor untuk digarap. Yulis mengungkapkan kegiatan survei seismik hingga pengoboran sumur untuk kebutuhan eksplorasi dapat segera dilakukan apabila ada investor yang tertarik menggarap cadangan gas baru tersebut. Di sisi lain, Kementerian SDM pun telah menerapkan aturan soal pembukaan data migas. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan investor melihat potensi migas di tanah air. Dengan begitu, target pemenuhan kebutuhan energi migas di masa depan dapat tercukupi. Ini luar biasa, mudah-mudahan 6 strategi penting yang digulirkan oleh SKK Migas ini bisa terwujud guna meningkatkan cadangan migas nasional. Ini terakhir berkaitan dengan struktur organisasi SKK Migas, yaitu Satuan Kerja Khusus SKK Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jadi struktur organisasi SKK Migas seperti ini. Ini jika Anda merasa mengambil manfaat dari video ini, silakan Anda like, subscribe, dan share ke teman Anda agar kami bersemangat lagi membuat video-video baru untuk sharing knowledge kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.